Halo, ketemu lagi di kuliah daring retribusi dan pajak daerah bersama saya, Nilam Kemala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang retribusi daerah. Subpokok bahasan pada pertemuan ini antara lain, objek retribusi daerah, bukan objek retribusi daerah, penetapan jenis retribusi daerah, dan retribusi jasa umum. Sebelumnya, yuk kita recall dulu apa itu retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Nah, karena retribusi adalah pungutan, tentu saja ada objeknya. Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemda. Tapi, tidak semua yang diberikan oleh Pemda bisa dipungut retribusinya. Hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009, ada 3 kelompok objek retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pertama, retribusi jasa umum. Jasa umum ini merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum ini terdiri dari pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan persampahan, dan lain-lain. Kedua, retribusi jasa usaha. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya bisa juga disediakan sama sektor swasta. Jasa usaha ini seperti retribusi pasar grosir, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, dan lain-lain. Ketiga, retribusi perizinan tertentu. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikutnya kita bahas yang bukan objek retribusi daerah. Jasa yang menjadi objek retribusi daerah hanyalah jasa-jasa yang diselenggarakan sama Pemda secara langsung. Jadi, jasa yang diselenggarakan oleh perangkat pemerintah daerah melalui BUMD tidak akan dikenakan retribusi. Berikutnya kita bahas penetapan jenis retribusi daerah. Kita harus menggarisbawahi bahwa tidak semua jasa diberikan oleh Pemda dapat dipungut retribusinya, tapi cuma jenis-jenis jasa dan perizinan tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Penetapan jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing dan dilakukan sesuai dengan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh Pemda provinsi atau kabupaten kota. Nah, berikutnya kita bahas kelompok objek retribusi yang pertama, yaitu retribusi jasa umum. Dua kelompok objek retribusi lainnya akan kita bahas minggu depan ya. Saya ingatkan lagi, retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Kriteria retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan hal-hal berikut. Pertama, retribusi jasa umum ini bersifat bukan pajak dan bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. Kedua, jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ketiga, memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. Keempat, jasa yang diberikan layak untuk dikenakan retribusi. Yang kelima, tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya. Keenam, dapat dipungut secara efektif dan efisien serta menjadi sumber pendapatan daerah yang potensial. Ketujuh, memungkinkan penyediaan jasa dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik. Retribusi jasa umum terdiri dari 14 jenis, yaitu pertama, retribusi pelayanan kesehatan. Objeknya tentu saja pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, RSUD, atau tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dikelola oleh Pemda.
Ingat ya, oleh Pemda. Artinya, yang dikelola oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta tidak tergolong ke retribusi ini. Kedua, retribusi pelayanan kebersihan. Objeknya yaitu pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir, dan penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah. Yang tidak termasuk ke retribusi ini adalah pelayanan kebersihan jasa umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya yang digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola pemerintah daerah. Ketiga, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil. Objek retribusinya yaitu pembuatan KTP, kartu keterangan tempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi WNA, dan akta kematian. Keempat, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Objek retribusi ini yaitu pelayanan penguburan atau pemakaman, termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran atau pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran yang dimiliki dan dikelola oleh Pemda. Kelima, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Objeknya yaitu penyediaan pelayanan parkir di tempat jalan umum yang ditentukan oleh Pemda. Keenam, retribusi pelayanan pasar. Objeknya yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemda dan khusus digunakan oleh pedagang. Ketujuh, retribusi pengujian kendaraan bermotor. Objeknya yaitu pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air. Kedelapan, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Objeknya yaitu pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemda. Kesembilan, retribusi penggantian biaya cetak peta. Objeknya adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemda. Peta yang dimaksud adalah peta yang disediakan oleh Pemda, seperti peta dasar, peta foto digital, peta tematik, dan peta teknis. Kesepuluh, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus. Objeknya adalah pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemda. Kesebelas, retribusi pengolahan limbah cair. Objeknya yaitu pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemda dalam bentuk instansi pengolahan limbah cair. Limbah cair yang dimaksud di sini adalah limbah yang dibuang langsung ke sungai, drainase, atau sarana pembuangan lainnya. Ke-12, retribusi pelayanan tera atau tera ulang. Objeknya adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai peraturan perundang-undangan. Ke-13, retribusi pelayanan pendidikan. Objeknya adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemda. Yang dikecualikan adalah pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan Pemda, serta pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, BUMN atau BUMD, dan pihak swasta. Ke-14, retribusi pengendalian menara komunikasi. Objeknya adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memerhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 2% dari NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB. Besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Nah, kalau tadi kita bicara tentang objek retribusi jasa umum, sekarang kita bicara tentang subjek dan wajib retribusi jasa umum. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Sedangkan wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongannya. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang retribusi daerah. Kita lanjutkan minggu depan ya. Bye!